Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat kini kita berada. Biar damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus boleh menggenapi setiap kehidupan kita dan masuk di dalam hati, pikiran, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mendudukkan kepala. Kita akan berdoa menyatukan hati sehingga ibadah pada saat ini boleh membawa berkat di dalam setiap hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala perkara yang Tuhan sudah lakukan sepanjang kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh membawa hidup kami, kerinduan kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, sebentar kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Tuhan, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Perkataan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan kuduskan. Darah-Mu menyucikan Tuhan. Darah-Mu menguduskan Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. WL Singer, Tuhan pemain musik, juga sarana prasarana yang kami pergunakan Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Sucikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan tubuh, jiwa, roh kami, sehingga setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kami perlaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang setia. Janji-Mu tidak pernah Kau ingkari di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan Kau Allah hadir untuk memberikan pertolongan bagi kami, karena Engkau tidak pernah membiarkan setitik pun Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan.
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Allahku yang setia. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, haleluya, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti, haleluya. Terima kasih di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Puji nama Tuhan. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Tetapi kami mempunyai Allah yang tidak pernah tinggalkan. Kesetiaan Tuhan sangat terbukti di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Oleh sebab itu, pada saat ini mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Terimalah janji Allah yang luar biasa. Janji Allah itu digenapi di dalam setiap kita. Umat yang berdoa, umat yang menyembah, umat yang memuji, itu akan terima janji Allah. Janji sukacita yang luar biasa, sukacita yang melimpah dicurahkan atas kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Terimalah janji Allah. Oh, haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat
firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang memuji. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Puji nama Tuhan. Pujian katakan, umat yang berdoa, umat yang memuji, umat yang menyembah akan terima sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Beri kesempatan firman Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kami yakin percaya itu jawaban pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hati yang hancur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang
jauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Engkau pandang indah hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau tidak pernah pandang hina hati yang hancur Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina. Haleluya. Haleluya. Yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Lord. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang setiap hati yang
hancur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah pengampunan yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita boleh memulihkan di dalam pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami meyakini Engkau Allah hadir, Allah melawat setiap umatnya pada saat ini Tuhan. Engkau berkarya Tuhan, melalui pujian ini Tuhan, Kau nyatakan di dalam setiap kami Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingat pelanggaran kita. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa setiap pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan, boleh menghadap hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni setiap apa yang kami boleh lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah, pemuji-pemujimu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Lord, haleluya. Haleluya. Kami mau menyenangkan, menyukakan hatimu Tuhan, dengan cara menyembah, dengan cara memuji, dengan cara berdoa kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang rela mati di atas kayu salib, memberikan kita hidup yang kekal, menebus setiap dosa-dosa pelanggaran. Dan pada malam hari dan saat ini Tuhan, kami meyakini Tuhan, Engkau sudah hapus setiap pelanggaran kami Tuhan. Dan kami tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan kami, ibadah kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, setiap kalimat perkataan boleh disampaikan oleh hamba-Mu, boleh menempelak setiap kehidupan kami, orang-orang ketebusan-Mu Tuhan, umat-umat pemuji-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima janji Allah yang luar biasa, janji sukacita yang luar biasa. Bapa, pakai lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Kami yakin percaya Tuhan, urapan yang maha tinggi boleh memperlengkapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disingkapkan firman Tuhan boleh menjadikan kebutuhan, boleh menjadikan kekuatan, boleh memulihkan, boleh menyembuhkan, boleh memberkati setiap kami ya Bapa, yang boleh mendengarkan, yang boleh ikut di dalam ibadah pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jam pertengahan hingga akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan kami meyakini tuangan kuat kuasa Allah boleh menyertai di dalam ibadah kami hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mari pada hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan diberikan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan berikan sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita untuk hari-hari ini. Untuk memperoleh satu kemenangan. Untuk kita boleh menikmati akan janji Tuhan. Tema hari ini adalah bersiaplah sekarang. Kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang.
Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbahagialah yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Pembacaan hari ini menceritakan bagaimana Tuhan itu mengutus kepada Yosua. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yosua itu sebagai abdi Musa. Dia sebagai pembantu yang setia, yang akrab dengan tuannya, yaitu Musa. Dan sebagai abdi Allah, Yosua itu sudah mengabdi pada tuannya, yaitu Musa selama 40 tahun. Dan setelah Musa mati, maka Tuhan mengangkat Yosua untuk menjadi penggantinya. Untuk menggantikan kedudukan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Untuk mencapai yang namanya tanah perjanjian, di mana Tuhan berjanji kepada umatnya untuk melepaskan mereka dari negeri perbudakan menuju kepada negeri yang Tuhan sudah sediakan, di mana negeri yang jauh berbeda dengan kondisi negeri di mana mereka berada di dalam perbudakan, yaitu tanah Kanaan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai kepada perjanjian tanah Kanaan itu, Yosua harus menghadapi, Yosua harus mengalami, Yosua diperhadapkan dengan sungai Yordan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, yaitu apa? Untuk bersiap sedia, bersiap-siap. Kapan bersiap? Kapan bersiap-siap? Ayat itu mengatakan dengan tegas, yaitu sekarang. Tidak ada lagi kata ditunda, besok, atau kapan-kapan. Jadi perhatikan, sekarang bersiap-siap.
untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke negeri yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang waktu, sekali lagi saya kata. Waktunya adalah waktu sekarang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai, untuk menggapai, untuk menikmati janji Tuhan, maka Tuhan katakan bukan besok kamu akan dapatkan, atau lusa, atau 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Tapi ayat mengatakan sekarang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk bersiap-siap sekarang untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk mencapai satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang dihadapi adalah sungai Yordan. Sungai Yordan itu akan menghambat perjalanan mereka untuk mencapai janji Allah itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang harus kita hadapi untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudara dan saya, ada banyak hal yang sedang kita hadapi di depan untuk mencapai janji Tuhan. Tapi apakah sungai Yordan, masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita, yang ada di depan kita, itu akan menghalangi kita untuk menikmati akan janji Tuhan? Tentunya saya katakan tidak. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk memberikan dan membawa mereka ke satu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan, yang sudah diberikan kepada mereka, tentunya Tuhan akan lakukan itu. Bukankah banyak sekali hal-hal di dalam kehidupan kita yang ada di depan kita menghambat untuk kita boleh menikmati akan janji Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita, harus engkau seberangi dan bersiaplah sekarang. Maukah Bapak Ibu saudara sekalian mempersiapkan diri kita hari ini untuk mencapai janji Tuhan itu? Apa janji Tuhan? Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah janji-janji Tuhan? Coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Perhatikan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, itu akan diberikan kepada kamu. Seperti apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Musa. Apa artinya? Janji Tuhan yang pertama adalah keberhasilan. Dan tentunya ini menjadi satu kerinduan dalam setiap kehidupan manusia. Bukankah kita ingin berhasil? Untuk mencapai keberhasilan tidak mudah seringkali. Banyak yang kita hadapi. Perjalanan yang terjang, banyak halangan-halangan. Tapi ketahuilah, keberhasilan yang Tuhan janjikan itu pasti akan diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan tegas dikatakan, setiap wilayah yang kamu jejaki telah kuberikan kepada kamu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Artinya apa? Maka kita dapat menguasai. Apa yang kita kuasai? Masalah yang sedang kita hadapi. Sungai Yordan yang kita hadapi sebagai penghalang itu. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kepada kita untuk kita mampu untuk menguasai, mampu untuk menaklukkan
permasalahan-permasalahan, problem-problem di mana dan kemana saja, kapan saja. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak hal. Apakah hari-hari ini yang sedang kita hadapi akan menghalangi kita untuk menerima janji Tuhan, yaitu keberhasilan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan kau akan berhasil. Sekalipun kita harus menghadapi banyak hal. Hari ini kita sedang dihadapi dengan pandemi. Hari ini kita dihadapi banyak masalah, tekanan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingin berikan satu keberhasilan. Kapan saja, di mana saja, kemana saja. Keberhasilan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Masihkah kita tidak mau melakukan? Masihkah kita tidak mempersiapkan hari ini, sekarang ini untuk terima janji Tuhan itu? Yang kedua, janji Tuhan itu apa? Bukan hanya keberhasilan. Tapi kita akan baca ayat yang kelima. Yaitu apa? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan berikan kepada kita kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Maukah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara mendapatkan kemenangan yang besar? Apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua dan umat Allah, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Keren Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini janji Tuhan memberikan satu kemenangan yang besar. Seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Janji Tuhan, maukah hari ini kita mau terima akan janji Tuhan? Oleh sebab itu bersiaplah sekarang. Ketika engkau dengar firman Tuhan, ketika engkau dengar akan janji Tuhan, bersiaplah diri kita. Sekarang kita mau bersiap-siap untuk apa? Melakukan, bertindak, menghadapi. Tadi katakan sungai Yordan, tantangan, hambatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini dengan tegas, seorang pun tidak akan sanggup mengalahkan engkau seumur hidup. Sebab apa? Sebab Allah itu selalu mendampingi, selalu menyertai. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk hari-hari ini mungkin kita sudah mulai lelah, mulai tidak ada harapan lagi. Karena di depan ada masalah yang begitu besar, begitu tekanan, hambatan yang begitu besar. Kita katakan tidak mungkin aku bisa menyeberangi sungai Yordan. Aku tidak akan mampu untuk dapat mengalahkan. Aku tidak mampu untuk menghadapi masalah tekanan yang terjadi dalam hidupku. Tapi ketahuilah hari ini apa yang Tuhan janjikan. Kemenangan besar itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Sekali lagi, sebab Allah selalu menyertai kita. Allah mendampingi saudara dan saya. Bukan hanya Allah menyertai dan mendampingi. Tetapi ayat ini mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah janji Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi hari-hari ini ketidakberdayaan, hari ini dengar firman Tuhan. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku tidak membiarkan engkau. Dan realitas hidup kita baca ayat yang ke-8 di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kemana saja,
engkau akan berhasil. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kemana saja engkau akan berhasil. Kemana saja engkau akan beruntung. Luar biasa, itu realitasnya. Hari ini mau gak saudara dan saya, kemana saja kita akan berhasil. Kemana saja kita akan beruntung. Kemana saja Tuhan menyertai kita, disertai oleh Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi makmur. Hidup kita akan berhasil. Mungkin kita mengatakan, tak mungkin. Karena kondisi yang seperti ini. Sudah hancur. Begitu besar masalah yang saya harus hadapi. Tapi mari, hari ini bersiaplah untuk menerima akan janji Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus dipersiapkan oleh Yosua untuk mencapai janji Tuhan? Yaitu kemenangan besar, keberhasilan di dalam hidup. Yang pertama, mari kita akan melihat Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yaitu apa Bapak Ibu? Umat yang disiplin. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia memberikan perintah kepada pengatur pasukan. Dia atur sedemikian rupa. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada mereka, sediakan bekalmu. Sebab 3 hari lagi kita akan menyeberangi sungai Yordan. Untuk apa? Pergi menduduki negeri yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada kamu, kepada kita untuk diduduki. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas untuk mencapai janji Tuhan yang harus kita persiapkan, yaitu menjadi umat yang disiplin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pasukan tempur yang jauh lebih berdaya juang, pasukan tempur yang lebih berdaya guna adalah pasukan yang mempunyai disiplin yang tinggi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukan banyaknya pasukan, bukan besarnya pasukan yang tidak disiplin, itu akan mencapai satu keberhasilan dan memiliki satu daya tempur yang kuat. Ternyata pasukan yang disiplin itu jauh lebih berdaya guna. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita harus menjadi umat Allah yang disiplin. Wujudnya apa? Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yosua dengan pasukan-pasukan yang sudah dipersiapkan, yaitu terorganisir. Terorganisir, yaitu mau dipimpin di dalam satu kepemimpinan. Coba kalau pasukan tidak disiplin, perintah dari atasan, bergerak, ternyata mereka tidak mau bergerak. Apa yang terjadi? Saudara, pasti akan hancur. Pasti akan mengalami kekalahan. Jadi kita harus menjadi umat yang disiplin. Mau dipimpin di dalam satu kepemimpinan. Maukah kita dipimpin oleh Tuhan?
atau kita mau dipimpin oleh roh-roh yang lain. Mari ini menjadi satu bagian yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan dengan tegas, persiapkan dirimu sekarang untuk menerima akan janji Tuhan. Untuk menerima kemenangan besar, untuk menerima keberhasilan. Maka kita harus menjadi umat yang disiplin, yang mau dipimpin oleh satu kepemimpinan, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu wujud disiplin. Bukan hanya sebagai terorganisir, tetapi juga diperlukan namanya ketaatan. Kalau pasukan tidak taat, buyar itu semuanya. Tidak akan bisa mencapai satu keberhasilan kemenangan. Kalau pimpinan mengatakan berhenti, ya berhenti. Jangan maju aja. Kalau pimpinan itu mengatakan maju, maju. Ayatnya mengatakan, apa yang dikatakan Yosua kepada pasukan itu? Bersiaplah, persiapkan bekal. Ya kita harus mempersiapkan bekal itu. Untuk apa dikatakan? Untuk berperang. Untuk kebutuhan hidup kita. Jadi kita perlu ketaatan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana hidup kita? Sudah gak kita taat sebagai umat Allah? Itu wujud kedisiplinan kita. Ya. Itu digambarkan identik dengan kalau kita melihat susunan Kemah Tabernakel, yaitu berbicara tentang meja roti pertunjukan, berbicara tentang pelita emas, berbicara tentang mezbah dupa. Kalau kita melihat di dalam ruangan suci, ada 3 alat ini. Pelita emas. Pelita berbicara tentang kesaksian hidup kita. Pelita berbicara tentang keteladanan. Pelita berbicara tentang patron. Sudahkah hidup kita menjadi pelita, teladan, patron bagi banyak orang? Di situ juga ada alat yang namanya meja roti pertunjukan. Berbicara tentang firman Tuhan. Sudahkah kita disiplin dengan firman Tuhan? Sudahkah dalam hidup kita disiplin di dalam pelita hidup kita, kesaksian kita? Dan di situ juga ada alat yang namanya mezbah dupa. Mezbah dupa berbicara tentang hubungan doa kita. Kehidupan yang penuh dengan doa. Kehidupan yang penuh dengan penyembahan kita. Sudahkah kita disiplin di dalamnya? Hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan kondisi-kondisi. Kita masih ada di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita disiplin? Sudahkah kita juga taat kepada aturan? Itu salah satu bentuk kedisiplinan. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat di dalam Yosua pasal yang ketiga. Di situ katakan, ikuti peti perjanjian itu. Ya. Harus taat kepada peti perjanjian yang diangkat
oleh imam-imam. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu ada jaraknya. Kurang lebih 1 kilometer, 2000 hasta. Itu di depan ada peti perjanjian, baru setelah itu 1 kilo, pasukan itu ada di belakangnya. Kenapa harus 200 hasta atau kurang lebih 1 kilo? Ayat itu dengan tegas berkata supaya peti perjanjian itu bisa dilihat. Artinya apa? Peti perjanjian itu sebagai petunjuk jalan kita. Menjadi pedoman di dalam hidup kita. Apa peti perjanjian itu? Peti perjanjian berbicara tentang pimpinan Tuhan. Sebagai umat yang disiplin adalah umat yang mau dipimpin oleh pimpinan Tuhan. Dan pimpinan Tuhan itulah yang terutama di dalam hidup kita. Pimpinan Tuhan itu prioritas utama. Tapi seringkali kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Seenaknya saja. Nah, bagaimana kita bisa menikmati akan janji Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati yang namanya keberhasilan, kemenangan yang besar? Tentunya tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita disiplin di dalam ibadah kita? Sudahkah kita disiplin di dalam doa-doa kita? Di masa pandemi, di masa kita berada dalam online, sekali lagi, ibadah bukan sebagai penonton. Iya, seringkali kita nonton ibadah. Sekali lagi, itu bukan ibadah. Bagaimana kita bisa menikmati akan janji Tuhan kalau kita nggak disiplin di dalam ibadah kita. Kita tidak disiplin di dalam doa kita. Kita juga tidak disiplin di dalam pelayanan. Kita juga tidak disiplin dengan tugas-tugas kita. Tadi dikatakan Yosua memberikan tugas kepada pasukan-pasukan yang sudah dipilih. Untuk mempersiapkan bekal. Untuk apa Bapak Ibu saudara sekalian? Untuk ada yang memikul tabut perjanjian itu. Itu tugas Bapak Ibu. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya untuk hari-hari ini? Adakah kita mau jadi tugas? Disiplin dengan tugas kita. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan yang besar? Bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan? Kita sembrono dengan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Mari, itu yang harus kita persiapkan. Kapan? Bukan besok, bukan yang akan datang, sudah terlambat nanti. Seperti 5 anak dara yang bodoh, dia tidak mempersiapkan sejak awal. Apa yang terjadi? Mereka tertinggal. Dan mereka tidak bisa masuk di dalam pernikahan, tidak masuk dalam pesta pernikahan. Terlambat sudah. Sekali lagi saya katakan ini serius dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo persiapkan kita sedini mungkin. Yang terakhir, apa yang harus kita persiapkan? Bukan kedisiplinan kita saja, tapi kesatuan kita. Umat yang bersatu, saudara bisa baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Bersatu antara pemimpin, antara pasukan, antara imam, antara rakyat. Justru di dalam masa-masa krisis, masa-masa kritis, persatuan, kesatuan itu merupakan satu kekuatan yang vital. Pepatah mengatakan,
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara bisa baca di dalam ayat ini. Bagaimana pentingnya satu persatuan dan kesatuan. Karena dari persatuan kesatuan itulah merupakan satu kekuatan yang perlu kita perhatikan. Yang harus kita perhitungkan. Bagaimana dengan hidup kita untuk hari-hari ini? Adakah kesatuan persatuan? Kalau di keluarga bagaimana kesatuan persatuan antara suami, istri, dan anak dari keluarga itu. Sehingga kita bisa menikmati akan janji Tuhan. Suami, istri, anak bersatu. Maka Tuhan akan perintahkan berkat itu untuk turun. Saya katakan serius hari-hari ini. Ini masa-masa kritis, masa-masa krisis Bang. Ayo kita belajar untuk bersatu di dalam rumah tangga kita. Dan ketika mereka bersatu, ya, menjadi umat yang bersatu, realitasnya apa? Saudara baca Yosua pasal 5 ayat yang 1. Yosua pasal 5 ayat yang pertama. Semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan. Semua raja Kanaan di pesisir laut tengah. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan, mereka gentar, mereka tawar hati, mereka hilang semangat. Berarti apa? Kemenangan besar itu sudah ada di dalam tangan mereka. Karena persatuan dan kesatuan itu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyatukan diri kita. Supaya kemenangan besar itu terjadi. Raja-raja yang ada di sekitar. Baik itu di Kanaan, baik itu di Amori. Gentar, takut. Penting kesatuan ini. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Saudara catat, saudara baca nanti di rumah. Perhatikan saudara. Musa, Harun, dan Hur. Ketika mereka bersatu, mereka bekerja sama. Apa yang terjadi? Yosua. Ya. Yosua dengan pasukannya dia mengalami satu kemenangan yang besar terhadap bangsa Amalek. Coba Bapak Ibu saudara, persatuan dan kesatuan. Saya katakan, saya identikan Musa itu adalah pemimpin. Harun dan Hur itu adalah, kalau di gereja ada diaken, ada penatua, ada majelis, ada dewan pengurus dan lain sebagainya. Dan kita lihat katakan Yosua dan pasukan itu saya gambarkan dengan jemaat. Kalau pimpinan gereja, dewan pengurus diaken, ya, kemudian majelis penatua dan jemaat bersatu, apa yang terjadi? Kemenangan besar terjadi di dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo kita makan. Bersatu dan bersatu. Dan saya yakin janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam hidup kita. Yang terakhir, sudah bisa melihat Yosua, para imam tadi dikatakan, ya, yang pegang, yang ngangkat tabut perjanjian dan rakyat yang ada bersatu. Apa yang terjadi? Sungai Yordan terbelah. Mereka bisa melewati sungai Yordan. Yang tadinya sungai Yordan menjadi penghambat bagi mereka. Tapi ketika mereka bersatu, maka apa yang terjadi? Kemenangan besar terjadi. Dan mereka bisa masuk di tanah perjanjian yang Tuhan berikan.
Hari ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka saudara mengalami satu kemenangan yang besar. Janji Tuhan itu diberikan kepada kita. Mari kita mau bersatu. Mari kita mau disiplin di dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Yosua. Dengan imam-imam, dengan pasukan dan rakyatnya. Mereka bersatu. Sungai Yordan yang menjadi penghalang itu bisa dilewati. Ya, terbelah dan mereka bisa melewati sungai Yordan itu. Saudara mau melewati masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup saudara? Mari kita akan mengkoreksi diri kita. Janji Tuhan itu akan digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Yang terbaik yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Yang kita tahu, Dia akan mengerjakan seluruh firman-Nya, seluruh janji-janjinya akan diberikan kepada saudara dan saya. Mari kita akan tetap yakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan itu karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.
kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami. Kami tidak mau lagi main-main dengan kondisi-kondisi yang ada. Hari ini Tuhan, kami akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau disiplin Tuhan. Kami ingin Tuhan, hidup kami boleh bersatu kembali Tuhan. Dalam rumah tangga, di dalam gereja Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika ada kesatuan, maka Tuhan akan merintahkan berkat itu. Kemenangan akan terjadi dalam hidup. Musuh-musuh akan gentar. Musuh-musuh akan mengalami ketakutan. Karena kesatuan ini. Kesatuan yang memberikan satu kekuatan yang besar. Sebagaimana yang terjadi di dalam Yosua, para imam-imam dan para rakyat itu. Maka ketika mereka bersatu, ketika mereka dalam kedisiplinannya, sungai Yordan yang pada waktu itu dalam kondisi begitu banyak air meluap, mustahil mereka bisa melewati. Tetapi ketika bersatu, ketika mereka berada dalam kedisiplinan dalam hidup mereka, ketaatan, tunduk di dalam kepemimpinan, maka satu perkara yang besar, penghalang itu bisa dilewati. Dan mereka boleh mengalami satu kemenangan yang besar. Mereka dapat mengalami satu keberhasilan di dalam hidup mereka. Hari ini aku tidak mau lagi Tuhan untuk kalah dalam menghadapi tantangan. Kami tidak mau lagi Tuhan. Kami putus asa dan putus harap. Karena apa yang aku hadapi hari-hari ini Tuhan. Baik itu masalah tekanan, problem di dalam hidup, sakit dan apapun. Tapi hari ini ketika aku dengar firman Tuhan, ketika aku persiapkan diriku hari ini, dan ketika aku melakukan firman Tuhan, kemenangan itu terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami percaya hari ini Tuhan, kami telah terima akan janji Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Engkau akan melakukan janji-Mu. Dan Engkau sediakan apa yang aku butuhkan. Apa yang aku perlukan. Dan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karya Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Kalau Engkau berkati kami percaya Kau juga berkati bangsa negara kami Indonesia. Kau akan pulihkan bangsa kami.
Kami percaya Tuhan, secepatnya bangsa kami mengalami satu kemenangan yang besar. Amin. Bangsa kami boleh memberkati bangsa-bangsa yang lain. Dan menjadi berkat, menjadi tupos, menjadi teladan di dalam setiap kehidupan. Bangsa kami menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa yang lain. Bahwa Engkau hadir menyertai, melindungi kami Tuhan. Amin. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan dan membiarkan kami. Karena Engkau mengasihi kami dan Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada tingkat yang paling rendah. RT RW, Tuhan menyertai, diberikan hikmat. Kami percaya Tuhan, TNI Polri juga berkati. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemenangan besar terjadi dalam hidup kami. Amin. Terima kasih bagi gereja-gerejamu, hamba-hambamu, jemaatmu di mana mereka berada. Engkau hadir untuk memberkati dan memenuhi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.